Coba deh pikirin, sekarang ini komputer ada di mana-mana kan? Mulai dari buat kerja, belajar, sampai buat hiburan. Kayaknya udah nggak kebayang lagi hidup tanpa benda ini. Tapi, pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya mesin super besar seberat 30 ton yang dulunya butuh satu ruangan sendiri, kok bisa gitu berubah jadi perangkat pinter yang muat di kantong kita sekarang? Nah, ayo kita telusuri bareng-bareng perjalanan luar biasa ini. Jadi, kata komputer itu sendiri asalnya dari bahasa Latin loh, computare, yang artinya ya menghitung. Tujuannya simpel banget waktu itu. Jadi kalkulator super canggih buat ngerjain hitung-hitungan yang rumit buat manusia. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Kita mundur jauh ke belakang, ke fase pertama dalam sejarah komputer. Di sini, ukuran itu benar-benar jadi masalah. Ini adalah eranya para raksasa. Jadi generasi pertama ini lahir bukan karena iseng, tapi karena kebutuhan super mendesak pas Perang Dunia Kedua. Negara-negara adidaya itu balapan bikin mesin buat keperluan militer, entah itu buat ngendaliin misil, atau kayak si Colossus di Inggris buat mecahin kode rahasia musuh. Jadi teknologinya lahir di tengah pertaruhan yang sangat besar. Ciri khas komputer generasi pertama ini gampang banget dikenali. Pertama, ukurannya itu raksasa. Kenapa? Karena mereka pakai ribuan tabung vakum buat sirkuitnya. Akibatnya, mereka boros listrik banget, panas, dan yang paling repot, programnya super rumit. Cuma segelintir ahli yang bisa mengoperasikannya. Biar kebayang nih ya, komputer legendaris ENIAC itu butuh 18.000 tabung vakum buat jalan. 18.000! Bayangin panasnya kayak apa? Ruangannya mungkin udah kayak sauna gratis kali ya. Terus, muncullah sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Transistor. Di generasi kedua, tabung vakum yang gede dan panas itu diganti sama komponen kecil ini. Wah, ini bener-bener revolusioner. Tiba-tiba komputer jadi jauh lebih kecil, lebih hemat listrik, dan pastinya lebih bisa diandalkan. Perubahannya drastis banget. Tapi, jangan salah sangka dulu. Meskipun teknologinya makin canggih, komputer di zaman ini masih jadi barang super mewah dan mahal. Cuma institusi gede kayak universitas, pemerintah, atau perusahaan raksasa aja yang sanggup beli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Era yang mengubah segalanya, revolusi komputer pribadi. Ini momen di mana komputer akhirnya turun gunung dari laboratorium raksasa ke meja kerja di rumah kita. Jadi kuncinya apa sih kok bisa makin kecil? Jawabannya ada di serangkaian penemuan jenius ini. Dari tabung vakum, pindah ke transistor, terus ke sirkuit terpadu atau IC yang bisa nampung banyak transistor, sampai puncaknya adalah mikroprosesor. Setiap langkah ini ibarat kita ngepek kekuatan yang lebih besar ke dalam koper yang makin lama makin kecil. Di generasi ketiga, berkat penemuan IC, cara kita ngobrol sama komputer berubah total. Kita ninggalin kartu plong yang ribet dan beralih ke keyboard dan monitor yang jauh lebih gampang dipakai. Dan yang lebih keren lagi, sistem operasinya udah bisa ngerjain beberapa tugas sekaligus. Inilah cikal bakal multitasking yang kita nikmati setiap hari. Generasi keempat, wah ini puncaknya. Penemuan mikroprosesor itu artinya seluruh otak komputer sekarang muat dalam satu chip kecil. Momen inilah yang melahirkan perusahaan-perusahaan ikonik kayak Apple. Dan yang paling penting, memperkenalkan antarmuka pengguna grafis atau GUI plus mouse. Tiba-tiba komputer jadi ramah banget, semua orang bisa pakainya. Oke, fast forward ke zaman sekarang. Di generasi kelima ini, ceritanya beda lagi. Fokusnya bukan cuma soal kecepatan atau ukuran, tapi soal gimana caranya komputer bisa saling terhubung dan berpikir. Yah, teknologi inti dari generasi kelima adalah kecerdasan buatan, atau yang kita kenal sebagai AI. Tujuannya udah bukan lagi sekedar bikin mesin hitung yang cepat, tapi mesin yang bisa berpikir, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi layaknya manusia. Dan dampaknya? Wah, kemana-mana. AI ini jadi pemicu ledakan teknologi keren lainnya. Mulai dari komputasi awan yang nyimpan data kita, perangkat pintar di rumah kita atau IoT, sampai teknologi pengenalan wajah di HP kita. Semuanya ini adalah bagian dari era komputasi cerdas. Dan hasilnya? Ya, kita lihat sendiri sekarang. Komputer itu udah nggak cuma berbentuk kotak di atas meja. Dia ada di mana-mana. Di kantong kita dalam bentuk smartphone, di dalam tas sebagai laptop, dan bahkan menyatu sama barang-barang lain di sekitar kita. Nah, dengan kekuatan sebesar ini di tangan kita, tentu ada tanggung jawabnya juga kan? Perjalanan evolusi ini bukan cuma soal hardware dan software, tapi juga soal kita, para penggunanya.
Dan ini pesan yang paling penting. Pada akhirnya, bukan teknologinya yang nguasain kita. Justru sebaliknya, kitalah yang harus bisa pakai teknologi ini buat jadi solusi, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Seiring berkembangnya teknologi, kita sebagai pengguna yang sering disebut brainware juga harus ikut berkembang, baik secara ilmu maupun etika. Perjalanan dari mesin seberat 30 ton ke gadget di saku kita ini benar-benar luar biasa ya. Tapi ini jelas bukan akhir ceritanya. Justru ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau AI adalah masa kini, kira-kira lompatan besar apa lagi ya yang ada di depan sana?